Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Eskode Aplikasi. Kali ini Eskode Aplikasi akan membahas mengenai aplikasi penjualan pada departemen store homeware ya. Jadi di aplikasi penjualan ini cukup berbeda karena menggunakan metode FIFO, yaitu barang pertama kali yang dibeli itu adalah barang pertama kali yang dijual. Nah, langsung aja ke aplikasinya. Ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga menggunakan database MySQL. Dan untuk di halamannya ini kita bisa masukkan username dan passwordnya itu admin sebagai contoh aja. Nah, setelah login maka akan tampil halaman utama dari aplikasinya itu sendiri. Nah, di aplikasinya ini sendiri terdiri dari beberapa fitur yang ada. Jadi di sini ada home, ada logo, informasi lainnya, dan di sebelah kiri di sini ada beberapa menu ya, ada beberapa menu. Salah satunya itu ada menu home, ada ini untuk entry datanya, tambah produk, tambah pembelian, tambah penjualan, dan tabel FIFO ini untuk sebagai transaksi ya jatuhnya ya. Nah, kalau di master data ini kita harus melengkapi dulu yang ada di master datanya. Seperti misalnya ada beberapa tabel yang perlu dilengkapi, misalnya ada data admin. Nah, data admin ini tugasnya itu untuk menginputkan login admin ya. Jadi admin yang kita gunakan tadi itu nginputnya di sini, tambah data, dan kita bisa menggunakan admin. Terus yang kedua di sini kita bisa input data lagi. Selain admin itu ada data nama barang. Jadi nama barangnya itu kita perlu inputkan dulu nih, nama barangnya yang ada di home store tadi. Jadi kita inputkan semua nama barangnya di sini. Jadi misalnya ada satu nih, gulaku, minyak bimoli 2 liter, Rose Brand, terus semua barang yang mau diinputkan nanti diinputkan semua di sini namanya. Kalau sudah diinputkan semuanya, kembali lagi ke master data, baru kita masuk ke data produk ini nanti ya. Kita sebelum masuk ke data produk kita harus lengkapin dulu data-data yang lain seperti data satuan. Data satuannya juga diinputin semuanya, lusin, liter, kilogram, PCS, bungkus, semuanya diinputin. Kalau ada yang tidak sesuai bisa dihapus, kalau yang mau diedit juga bisa, atau kalau misalnya kurang silahkan ditambahkan. Nah, selanjutnya ada beberapa data kategori. Ini kita perlu inputkan juga, ada kategori sembako, kategori minuman, kategori ATK, atau kalau misalnya mau ditambah bisa juga misalnya kategori perlengkapan bayi dan ibu misalnya. Yang ada produknya di home store tadi apa aja, nanti diinputkan kategorinya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada data apa lagi? Ada data supplier nih. Ini penting diinputkan pertama kali karena di sini untuk pengambilan barangnya nanti ada supplier mana dan diambil dari supplier mana dan dijual ke pelanggan gitu ya. Jadi di sini supplier kita kasih 2 sampel, sini ada Vivi dan Marwah. Nah, di sini ada alamat, nomor telepon, nomor fax dan email, dan ada emailnya, deskripsi produk dan lain-lain. Kalau mau dihapus atau mau diedit silakan. Kalau misalnya ada penambahan supplier tinggal ditambahkan aja datanya. Nah, ini data nama barang sudah diinput, kategori satuan dan supplier juga sudah diinput. Nah, ini pembelian dan penjualan ini sama dengan ini ya, pembelian dan penjualan. Hanya bedanya kalau yang ini langsung masuk ke transaksi gitu ya. Tapi kalau yang ada di master data yang ini pembelian, ini akan masuk ke data yang sudah ditransaksikan apa saja. Nah, dalam bentuk tabel-tabel seperti ini. Nah, kalau sudah melakukan atau misalnya sama dengan yang ada ditambah ini. Nah, kalau tambah itu kan masuk ke inputan ya. Tapi kalau misalnya sudah diinput nanti akan menjadi tabel-tabel seperti ini. Sama juga dengan halnya dengan pembelian tadi, penjualan. Itu akan muncul tabel-tabel di sini apa saja yang sudah dijual. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk tabel FIFO-nya sendiri ini untuk melihat manajemen stoknya ya. Jadi misalnya di sini ada satu produk yang baru diinputkan, itu gulaku. Nah, ini ya, gulaku jumlahnya ada 10 dan sudah terjual 3, sisanya 7. Nah, coba untuk mengetahui FIFO-nya tadi, coba kita inputkan produk yang sama dengan supplier yang berbeda. Ya, jadi hasilnya bagaimana kita lihat. Jadi untuk penginputannya kita stepnya itu harus tambah data produk dulu. Itu kan tadi suppliernya Vivi ya. Kita pilih di sini Marwah.
kan kita mau ngetes suppliernya yang berbeda. Terus produknya sama, gulaku gitu ya. Kita pilih gambarnya di sini. Nah, misalnya gulaku ya. Terus sini kita pilih satuannya apa di sini, kilogram. Harga belinya misalnya 20, misalnya berapa ya, 30.000 misalnya nih. Harga jualnya 32.000. Nah, ini misalnya gulaku 1 kilogram. Ini contoh ya. Nah, ini stoknya nggak ada di sini. Nah, karena stoknya itu nanti diinput dari pembelian. Jadi kita simpan prosesnya. Nah, ini sudah disimpan, baru kita inputkan nih. Kalau mau diinputkan semuanya dulu boleh produknya. Jadi kalau misalnya sudah diinputkan, nanti kita tinggal masuk ke data pembelian. Di data pembelian itu nanti kita pilih di sini gulaku, terus tadi suppliernya siapa? Marwah. Nah, stok yang dibeli ke supplier Marwah tadi ada berapa? Misalnya ada 100 gitu ya. Terus di sini harga belinya itu 100.000 dan harga jualnya 130.000. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari harga produk pembelian pertama tadi gitu ya. Jadi di harga supplier sebelumnya, karena harga yang supplier yang kedua itu tidak dipakai lagi karena kita berpatokan dengan harga beli dari supplier sebelumnya. Kalau misalnya ada perubahan harga dari supplier sebelumnya, itu nanti tinggal diedit aja. Misalnya yang ini 101.000. Nah, kalau yang harga jualnya ini kalau dari supplier ini biasanya sama ya kalau harga jual ya. Kalau mau dibedain juga nggak masalah. Nah, jadi seperti ini otomatis tampil ketika kita milih produknya. Jadi kalau kita pilih produk minyak kayu putih akan muncul nanti kalau harganya kalau sudah diinputkan sebelumnya. Kalau belum diinputkan dia tidak muncul. Seperti gulaku nih udah diinputkan, dia akan muncul. Nah, otomatis. Nah, ini 100 buah yang kita order, kita tinggal tambah datanya. Setelah kita tambah datanya, nah akan masuk ke kolom yang seperti ini. Kalau misalnya ada transaksi lagi dalam satu pembelian itu ada banyak notanya kan. Di supplier yang sama misalnya kita inputkan ada 10 produk, silakan inputkan satu-satu. Kalau sudah diinputkan semuanya tinggal bayar. Berarti ini menandakan proses pembeliannya itu atau proses transaksi pembeliannya itu sudah selesai. Nah, ini kita bayar. Nah, muncul dia ke data pembayaran seperti ini. Berarti ada 2 transaksi pembelian sudah dilakukan. Yang satunya gulaku untuk stoknya di Marwah. Ini kita ubah dulu ya. Di Marwah ini kita jual tanggalnya kita ubah aja. Tanggalnya ubah karena kan ini pembelian mana pembelian yang paling dulu dibeli itu paling pertama dijual. Jadi ini kita ubah tanggalnya tanggal 29 aja. Kita update. Nah, seperti itu. Untuk mengetahui mana barang yang lama, mana barang yang baru. Nah, jadi kan ini kelihatan nih. Oh, yang 100 ini barang yang lama dan yang ini adalah barang yang baru. Nama barangnya sama, tapi suppliernya berbeda dan harga beli dan harga jualnya ini sama. Ya, kalau mau dibedain juga bisa, gitu ya. Selanjutnya di sini ada transaksi ya, transaksi di Vivo ya, di Vivo dulu. Nah, di Vivo ini kita bisa lihat nih. Nah, ada gulaku, barangnya sama, suppliernya berbeda, tanggal pembeliannya juga berbeda. Nah, di sini ada di supplier VP itu stoknya ada 10 dan di stoknya Marwah itu ada 100. Nah, di Marwah itu belum ada terjual, di supplier Marwah itu belum ada terjual. Nah, di supplier yang ini ada sisanya 100. Kenapa belum ada terjual? Karena yang ini barusan diinput ya, kenapa ini dulu terjual? Karena ini barusan diinput karena tadi kan tanggalnya sama ya. Jadi seharusnya yang diubah tanggalnya yang 20 September itu adalah si yang VP tadi. Jadi kita ubah dulu ya. 20 September itu yang VP. Gitu. Coba kita ubah dulu. Data pembelian. Karena kan tadi produk yang pertama dijual itu kan adalah produk yang pertama kali dibeli tadi yang 100 buah ini barusan diinput. Nah, yang VP ini 30 September. Ini kita kembaliin jadi 30, yang di bawahnya kita ubah jadi 29. Ini kita ubah jadi 30.
selesai. Dan yang ini kita oke aja. Dan yang ini akan kita ubah menjadi tanggal 29. Berarti yang pertama kali keluar ya nanti ya. Oke, kita cek Vivo-nya. Apakah sesuai? Nah, udah sesuai ya. Tanggal 29 berarti yang paling lama itu, produk yang paling lama itu yang terjual duluan nantinya. Nah, kita coba tes ya untuk melakukan pembelian. Apakah stoknya yang ini yang berkurang, apa stok yang ini yang berkurang. Kita melakukan penjualan nih. Kita melakukan penjualan di tanggal 30. Jumlahnya barangnya apa? Gulaku. Nah, di sini sebenarnya ada pilihannya, ada banyak nanti ya, sesuai dengan produk yang diinputkan. Karena produknya baru satu yang diinputkan, maka dia munculnya cuma satu pilihan. Kita beli satu gulaku. Beli satu 130. Kalau kita beli 12 akan terakumulasi. Kita beli 260. Kalau beli 390 gitu ya, akan terakumulasi sendiri secara otomatis. Kita coba beli satu aja dulu gulaku, kita tinggal tambah data. Nah, terus kalau misalnya pelanggan yang mau beli lagi, tinggal pilih produknya apa lagi, berapa itemnya, nanti tinggal tambah, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ke sini semua data produknya, ibaratnya masuk ke keranjang lah ya. Terus kita bayar nih. Total pembayarannya itu 130 di total dari semua item barang yang akan dipesan tadi. 130.000. Kalau misalnya ada item kedua, item ketiga, nanti di sini akan otomatis terjumlahkan berapa seluruh itemnya, nanti akan kita masuk ke proses bayar. Ini bayar. Nah, ini kwitansi penjualannya segala macam sudah selesai nih ya. Nah, kalau misalnya sudah, kita tinggal back aja. Kita lihat nih di Vivo tadi. Nah, yang terjual adalah si Vini ya di tanggal 29 September. Jadi produk yang lama itu yang pertama kali nanti dijual. Jadi yang produk yang paling baru itu nanti nggak dijual dulu. Jadi yang ini dulu yang dihabisin nih, yang 10 dulu. Nah, tapi kalau nanti misalnya stoknya 10 nih, terus nanti kalau misalnya kita transaksinya, misalnya ini stoknya 10 ya tadi ya, kita cek Vivo. Nah, ini stoknya 10. Nah, tapi kalau misalnya pelanggannya tadi itu belinya misalnya 15, nanti ini dikurang, terus nanti dikurang ini 10, nanti dikurang ini 5 gitu ya. Jadi nanti ini terjual 5, ini terjual 10 karena yang dibeli itu totalnya 15 buah. Nanti dicoba aja. Oke. Nah, begitu untuk proses penginputannya ya. Penginputan datanya itu jangan sampai terbalik. Jadi kita harus inputkan dulu produknya, tambah produk, baru kita proses pembelian untuk menginputkan jumlah produknya. Ingat baik-baik itu prosesnya. Terus di sini ada tambah penjualan. Ini untuk melakukan transaksi penjualan ke pelanggan. Nah, ini untuk melihat stoknya dari Vivo-nya tadi, sistem Vivo-nya. Dan di sini terakhir ada laporan. Kita bisa lihat di sini ada laporan. Laporan ini adalah output dari inputan yang sudah dilakukan di master data atau di transaksi. Contohnya di sini contoh laporannya sama ya. Jadi kita bisa lihat misalnya laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan ini kita bisa cetak keseluruhan, kita bisa lihat, kita bisa print, atau kita bisa ekspor Excel, atau kita bisa cetak berdasarkan filter, berdasarkan nama kolomnya. Di sini kita bisa berdasarkan tanggal, ID, jumlah, harga atau status, ya. Terus yang paling penting di sini periode. Jadi kita misalnya mau lihat nih penjualan di tanggal atau di bulan ini. Berarti di tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 berapa sih penjualannya. Nah, ini laporan yang paling penting dan yang sering digunakan adalah laporan cetak per periode. Nah, kita lihat aja datanya. Nah, yang terjual di dalam bulan ini ternyata ada satu item nih. Harga 130.000. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya yang terjual ada lebih dari 30 item, ada 100 item atau 1000 item, nanti semuanya tampil dalam filter dalam kurun waktu 1 bulan. Kalau misalnya dalam 1 tahun, bisa juga tinggal pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, untuk laporan lainnya seperti data pembelian ini sama. Nah, tampilannya sama, tinggal kalian lihat-lihat aja lagi nanti. Terus di bagian laporan lainnya misalnya seperti data produk, ini juga bisa kita lihat keseluruhan produknya ada apa aja. Nah, di sini ada 2 produk ya, sembako, terus ada
ada dua ya, ada Vini, ada Marwa. Jadi ini kenapa muncul dua, karena di sini kan ada 2 kali transaksi dengan supplier yang berbeda. Nah seperti itu, ini sembako. Terus di sini juga ada data apa lagi ya, kayaknya sudah selesai ya. Laporan yang lainnya nanti bisa kalian cek semua ya, supplier, satuan. Ini yang jarang-jarang digunakan seperti supplier, satuan, admin, kata itu jarang digunakan. Yang paling sering digunakan itu nanti adalah laporan pembelian dan penjualan, nanti tinggal dites-tes saja. Maka sekian dari penjelasan dari aplikasinya, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.